Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ala hadha nabiyil karim wa ala alihi washabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Inna lillahi rabbil wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyin wa rasulahu wa nazilna ilma wa rasulullah. Wa inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Wa inna 'ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma salli sadrana bi khairin iman bi tawfiqika wa qadari. وأهلنا بمعرفة وأهلنا بالشهادة بسبيل إنك أنت المولى ونعم النصير. Baik sekalian, untuk majelis kita bagi tarawih dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekalian, maaf karena bulan ini tukaran dengan kemarin beliau datang ya, tukaran kelai, tukaran jadwal. Berikutnya ini juga namanya habis lebaran itu biasanya ada perubahan jadwal gitu ya. Sehingga melalui kalau masih itu penyesuaian. Baik sekalian, kita lanjutkan tema kita masih tentang fikih sholat, hubungannya dengan muqaranah madzhab, yaitu perbandingan mazhab sebagai bagian dari amanat Tarjih Muhammadiyah. Mendaki demikian ya, sebagaimana saya akan tampilkan sebentar ya, bagaimana pandangan atau cara pandang Muhammadiyah yang khas ya, berkaitan dengan dinamika yang ada di masyarakat ya, di mana ada beberapa perbedaan. Ini salah satunya disebutkan dalam HPT jadi 1 halaman 383 ini hampir terakhir ya, bahwa judulnya tentang penerangan tentang al-tarjih tahun 35, lebih 90 tahun yang lalu ini diterbitkan, dan ini masih menjadi bagian pegangan penting bagi warga Muhammadiyah, yaitu kitab HPT himpunan tulisan tarjih. Disebutkan di situ bahwa keputusan majelis tarjih mulai dari merundingkan sampai kepada menetapkan itu tidak ada sifat perlawanan. Maksudnya apa? Yaitu tidak menetap atau menjatuhkan segala yang tidak dipilih oleh tarjih. Itulah Muhammadiyah. Muhammadiyah itu berprinsip segala macam perbedaan di masyarakat berkaitan dengan masalah-masalah hukum Islam itu adalah pilihan, dan Muhammadiyah memiliki pilihan tersendiri. Tetapi ketika memilih itu bukan dalam arti menegasi, menyalahkan atau membatalkan atau bahkan menjatuhkan yang tidak dipilih. Karena apa? Karena domainnya tarjih, domainnya ulama. Namanya ulama itu ya, semua ulama itu tidak bisa bunyi, tidak bisa berfatwa, tidak bisa mengeluarkan fatwanya kecuali berdasarkan Quran dan Sunnah, berdasarkan dalil-dalil yang bisa dipertanggungjawabkan. Hanya berbeda
apa disuruh ganjil, tidak boleh genap, ya, karena supaya nanti jelas ketika akhirnya tidak ada itu menentang mempersepsi masalah yang dimaksud, kasus dimaksud, agar kemudian ada keputusan. Berarti mesti ada dinamika perbedaan. Nah, ini adalah penting. Karena itulah pemerintah itu diajak untuk melihat tetangga kanan kirinya, apa sih pandangannya tentang masalah yang kita pilih, supaya kita tahu apa yang menjadi sikap kita dan juga tahu apa yang disikapi oleh yang bukan kita. Agar muncullah minimal tafahum atau saling memahami. Baik. Masalah tsaniyah, masalah yang kedua, qala Malikun berkata Imam Malik, la yajzi'u min lafzi takbiri illa Allahu akbar. Sekarang kita bahas mengenai lafaz takbir dalam sholat. Apakah harus Allahu akbar, apakah tidak? Ini para ulama beda pendapat. Ya. Harus kata Allahu akbar, berikram sampai ketika rukuk, sujud, kemudian di antara dua sujud, bangun lagi dari rakaat pertama dan seterusnya. Apakah ini harus lafaz takbir yang masyhur kita apa Allahu akbar, ataukah ada yang lainnya? Imam Malik menyatakan la yajzi'u min lafzi takbir illa Allahu akbar. Oleh Imam Malik ya tidak ada pilihan kecuali hanya Allahu akbar. Wa qala Syafi'i Allahu akbar wallahul akbar. Imam Syafi'i itu bisa dua pilihan, bisa Allahu akbar, bisa Allahul akbar. Ada alif lam al akbar, Allahul akbar itu bisa. Allahu akbar bisa, Allahul akbar bisa. Al-Lafdhani dua lafal ini yaitu baik Allahu akbar maupun Allahul akbar itu kilahuma yajzi'u boleh, dua-duanya boleh. Ini kalau Imam Syafi'i. Ini kan kita jarang mendengar ya. Maksudnya suatu saat mendengar itu adalah dasar kenapa kok Allahul akbar. Wa qala Abu Hanifah yujzi'u bil lafzi takbiri kullu lafzin bi ma'nahu. Sedangkan Abu Hanifah itu paling longgar. Itu apa? Tidak harus Allahu akbar, tidak harus Allahul akbar. Yang penting lafaz itu maknanya setara untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya apa? Allahul a'zam, Allahul ajal. Itu boleh. Kalau kita takbiratul ihram kalau Abu Hanifah, boleh Allahul a'zam, Allahul ajal, Allah yang maha agung, Allah yang maha besar sama, a'zam sama ajal sama. Ya, setara akbar, a'zam, ajal itu sama-sama maknanya menyanjung keagungan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ini ada tiga versi tentang bacaan takbir di dalam surat termasuk takbiratul ihram. Itu bisa Allahu akbar, itu Imam Malik, madzhab Maliki. Kemudian madzhab Syafi'i ada pelonggaran tambahan yaitu apa? Allahu akbar dan Allahul akbar. Jadi akbarnya dikasih alif. Allahul akbar itu boleh. Nah, dan kalau madzhab Hanafi itu yang paling longgar. Redaksi apapun yang penting menggunakan nama Allah dan dua kata Allahul a'zam, Allahul ajal, Allahul akbar. Termasuk Allah akbar tersebut. Nah, ini petanya yang menarik ya maksudnya. Ini untuk menambah wawasan kita bahwa ternyata bacaan takbir itu tidak tunggal, tidak hanya Allah akbar. Jadi kalau jenengan misalnya tempat pergi haji atau umroh, tiba-tiba sambil jenengan tuh Allah akbar, imamnya itu dibilang Allahul a'zam, Allahul ajal, Allahul akbar. Nah, itu semuanya ada ulama yang diikutinya. Sebagaimana kita Allah akbar juga ada ulama yang kita ikuti.
bisa beda-beda begitu. Bisa ada fix Allahu Akbar, ada dua pilihannya, yaitu Allahu Akbar sama Allahu Akbar. Ada yang sangat luar itu mazhab Hanafi. Bisa Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa sebabnya? Yaitu hadil lafdu huwa muta'ahadu bi fil kitab ambil makna ini karena di dalam memahami dalil yang dimaksud itu apakah harus seperti yang diucapkan Nabi atau substansinya. Ini kalau kita ingin tahu contohnya itu yang lain ini adalah kalau ada makan itu kan ya gulam sambillah wa kul biyamin wa kul bimayan. Karena kalau makan sambillah, sebutlah asma. Nah, kata sebutlah asma itu maksudnya apa? Apakah Allah atau bismillah atau bismillahirrahmanirrahim atau apa? Karena perintahnya nyebut asma. Apakah harus bismillah namanya? Apakah harus bismillah? Atau enggak boleh kalau ditambahi ar-Rahman dan ar-Rahim bismillah ya kayak gitu. Jadi karena penyebutannya itu dalam dalilnya begitu. Contohnya adalah waqad istadalla al-Maliki wa Syafi'i bi qouli alaihi wasallam miftahu sholati at-tahur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-tasbih. Karena berdalil Imam Malik dan ulama Malikiyah dan ulama Syafi'iyah itu berdalil pada hadis ini, yaitu pembuka sholat itu adalah tahur, itu wudu atau sesuci. Wa tahrimuha at-takbir, kemudian mulai diharamkannya adalah dengan takbir, maka disebut dengan takbir atau ihram, yaitu ketika sudah takbir lalu sudah tidak bisa ngapa-ngapain kecuali panduan sholatnya bagaimana, tidak bisa lagi disambil-sambil dengan yang lainnya. Bedanya begitu, maka disebut dengan takbir atau tahrimnya takbir. Nah, tahliluha mulai boleh ya melepas tentang rukun-rukun sholat beserta segala satunya termasuk sunnahnya itu at-taslim, itu setelah assalamualaikum. Kalau ulama Malikiyah maupun ulama Syafi'iyah mengatakan wal alif wal lam hauna lil hasri. Alif lam di dalam takbir itu at-takbiru. At-takbiru ada alif lam ini bukan takbir tapi at-takbiru ada alif lam itu. Ini bab ini mempunyai maksud lil hasri, untuk membatasi, maksudnya enggak boleh asal makna tapi harus fix. Nah, fixnya apa dari itu? Kalau Imam Malik ya Allahu Akbar, kalau Imam Syafi'i boleh ditambahin Allahul Akbar. Itu maksudnya. Ya dulu ala anal hukma khasun bil mantuqi bihi. Maka karena ada lam itu, kedua golongan ulama baik ulama Malikiyah maupun ulama Syafi'iyah itu memahami itu harus qasun bil mantuqi bihi. Ya bagaimana redaksi yang Rasulullah contohkan langsung itulah yang dipegang. Wa annahu la yajuzu bi ghairi, dan berarti enggak boleh kalau dengan lafaz yang lainnya baru maknanya serupa kayak tadi misalnya Allahul Azam, Allahul Ajal, itu baru maknanya itu sama tapi karena yang dicontohkan Nabi itu Allahu Akbar atau Allahu Akbar ya itu saja yang bisa kita pakai. Ini paham dari ulama Malikiyah maupun ulama Syafi'iyah. Walaysa yuwafiquhum Abu Hanifah ala hadzal asal, dan tidaklah itu Abu Hanifah itu menyepakati mereka dengan prinsip seperti ini. Kalau mazhab
Abu Hanifah itu berpandangan pendapatnya Imam Malik atau ulama Malikiyah dan ulama Syafi'iyah itu menggunakan dalil khitab, yaitu kalau bahasa kita mafhumul mukhalafah, yaitu kalau disebutkan itu takbir takbir dalamnya itu ya tentu makna dibalik itu adalah lafaznya Allahu Akbar atau Allahul Akbar. Sementara Abu Hanifah memandangnya itu bukan demikian. Ya, takbir bermakna mengagungkan asma Allah. Maka yang penting lafaz apapun kalau dia mengagungkan asma Allah, yaitu namanya sudah bacaan takbir. Contohnya apa? Allahul A'zam atau Allahu Al-Jalil. Ini pandangannya. Di sini kita bisa pahami teman sekalian kenapa Imam Abu Hanifah yang berpusat di Irak, yang urutan sahabat yang diikutinya itu adalah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, itu sejak wafatnya Nabi, Ibnu Mas'ud itu menetap di Irak. Kemudian Imam Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu itu menetap di Madinah. Maka waktu itu dikenal di dalam kitabnya Al-Madkhal itu dasar syariat Islamiyahnya menulis itu Abdul Qadir Zaidan ya. Itu dikatakan bahwa di Madinah itu sebenarnya kita ada 2 madrasah pusat pengembangan Islam, pusat pengembangan pemikiran Islam itu. Kalau di Madinah ada 2 pusat, di Madinah dan Irak, Kufah dan Basrah. Kalau di Madinah itu namanya Madrasah Ahlul Hadis, yang pola pikirnya itu secara gampang ya lebih kepada memaknai teksnya sebagaimana adanya. Itu dari Imam Malik, kemudian itu nanti kemudian Imam Malik, kemudian Imam Syafi'i juga berguru dari Imam Malik. Setelah beberapa lama di Mekah, dia pindah ke Madinah untuk belajar kitab Muwatta Imam Malik. Sementara yang di Irak itu dikembali oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, itu disebut Madrasah Ahlul Rafi, yaitu pusat kajian Islam itu sangat kuat aspek rasionalitasnya, aspek menggunakan roh atau akal itu kuat sekali. Secara waqi'iyah atau realitas memang itu sulit dihindari. Karena apa? Karena sepeninggal Nabi itu, kalau dikatakan di manakah tempat tinggal atau posisinya para sahabat, itu mayoritasnya di Madinah. Karena Nabi wafat di Madinah, pusat Islamnya di Madinah. Hijrah 10 tahun di tanah Rasulullah, yaitu menjadi pusat Islam sedunia adalah Madinah. Kemudian Abdullah bin Mas'ud itu memilih untuk hijrah menjauh dari Madinah, yaitu ke Kufah, ke Irak. Di sana dikembangkan Islam. Dan di sana kan tidak banyak sahabat Nabi yang bersama Abdullah bin Mas'ud, sehingga sumber informasi atau ilmu yang langsung yaitu bersama sahabat itu yang minim. Sementara pertanyaan-pertanyaan dari umat, karena Irak itu dulu Babilonia, tempat agama kuat dan banyak filosof di sana, sehingga harus memeras otak karena kondisi sosialnya itu jauh berbeda dengan masyarakat di Madinah. Sehingga akhirnya rohnya itu jadi sangat dominan. Harus madrasah Ahlul Rafi. Nah, di sana Abu Hanifah itu mengembangkan mazhabnya. Pusatnya kan di Irak, mazhab Hanafi.
produk-produk dari fatwanya mazhab Hanafi itu ya seputar seperti itu, lebih kuat pada aspek rohnya. Dan memang secara urutan waktu kan yang paling tua itu adalah mazhab Hanafi, yang paling tua di antara empat mazhab. Tetapi di masalah tuanya itu juga masalahnya lokasinya itu berbeda dan jauh. Ya. Silakan dibuka antara Irak dengan antara Kufah dengan Madinah di masa itu ya sangat jauh banget gitu ya. Nah sehingga interaksinya itu ya sangat terbatas, artinya ya yang di Irak ya akan sangat kuat pengaruh rohingya, dan kalau di Madinah itu ya kuat aspek masa dalilnya berlimpah dalil dan sahabat banyak banget di sana, ribuan, sementara di Irak yang tidak ada. Itu ada yang masuk di sini. Nah itulah yang sekalian. Apalagi kita ini di Indonesia ini tambah lebih jauh lagi. Jadi dengan tentang jarak yang jauh, ulama yang minim sedikit, sehingga peluangnya itu harus berpikir keras dengan ilmu yang tanda kutip seadanya, sementara pertanyaan dari masyarakat juga melimpah ruah seperti itu, akhirnya ya menggunakan roh itu sulit untuk dihindari. Ya, ini adalah sejarah yang tidak bisa kita hapus. Tetapi era sekarang sudah berubah. Era sekarang sudah sangat berubah. Ya, karena sekarang ini ya kalau kita sebut ya, kalau akidah sudah lurus, sudah bersih, kemudian dia bisa bahasa Arab, maka walaupun di pucuk gunung, walaupun di Tangger, walaupun di Sumawi, walaupun di Pulau Sempu, asal di sana ada koneksi internet, maka literatur klasik manuskrip berbahasa Arab itu bisa diakses dengan derajat yang sama. Tidak ada bedanya di kota sama di desa, di Madinah maupun di Sumawi ya sama saja, bisa diakses dengan hak yang sama penuh. Sehingga ini menjadi berita baik yang dulu tidak mungkin terbayang juga seperti itu. Makanya walaupun sejak awal itu tanda-tanda itu ada, yaitu tentang munculnya ulama besar dunia, yaitu Imam Al-Bukhari yang menulis kitab Jami'us Shahih Al-Bukhari, yang menulis Sahih Al-Bukhari bukan dari Bukhara, dari Rusia. Bagaimana diakui oleh dunia asal kutub ba'da Quran, jadi kitab yang paling sahih setelah Quran adalah Sahih Al-Bukhari. Itu diakui sama ulama sedunia. Ternyata yang menulis bukan ulama dari Mekah atau dari Madinah, tapi malah dari Bukhara. Itu sebenarnya sudah merupakan sinyal di masa itu tuh sudah tidak ada dominasi. Kalau yang terdekat dengan pusat dakwah Islam awal itu Madinah, itu pasti yang paling mumpuni atau paling bisa berkarya yang hebat. Ternyata malah Al-Bukhari dari Muslim dari Naisaburi, juga dari Iran yang berbatasan dengan Rusia. Jadi ini adalah berita-berita yang sangat mengejutkan ya, sebenarnya mengejutkan. Kok bisa ya seperti itu? Makanya itu statement hari ini yang mengatakan pusat dakwah kalau mau tahu Islam yang benar ya harus dengan harus ke Mekah atau Madinah, itu apanya perlu direvisi atau dikritisi kembali ya. Karena bahkan jangan sekarang dulu saja menulis kitab sahih hadis yang terhebat malah bukan dari Mekah dan Madinah ya. Imam Syafi'i itu dari Gaza, walaupun dari Gaza dari Palestina, dari Syam, walaupun Quraisy dari Al-Quraisy, ini juga tidak Quraisy, tapi tidak langsung berinteraksi dengan Madinah pada waktu itu. Maka beliau Madinah kan tidak dari awal, pertama kan ke Mekah dulu ya, jadi mungkin Mekah usia belasan tahun. Ini adalah dinamika yang
kita jauh dari pusat Islam yaitu Madinah dan Mekah, tetapi kalau mau belajar dengan serius, ya, dengan sungguh-sungguh, itu tidak mustahil muncul para ulama-ulama berkarir internasional yang berasal dari negeri yang paling jauh sekalipun dari pusat dakwah Allah, itu Mekah dan Allah. Itu saya kira yang saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan? Tadi ada yang Allahul Akbar di Syafi'i itu yang mempraktekkan itu di daerah mana itu? Iya. Ada yang menyebut pengikutnya kan? Iya, ini tidak ada informasi di daerah mana atau di negeri mana dipraktekkan takbirnya itu Allahu Akbar. Kita nggak dapat informasi. Hanya di dalam dokumennya itu disebutkan demikian bahwa Imam Syafi'i itu memilih pendapat bisa, yaitu nakirah bisa ma'rifah, akbar bisa akbar, bisa al-akbar, itu saja. Mungkin nanti menarik untuk diteliti apakah ada negeri yang praktekannya atau sudah menjadi masalah atau akhirnya bersama dengan Imam Malik, itu apa cukup Allah Akbar saja. Allah. Dari pendapatnya Imam Syafi'i. Iya. Seperti yang di Pakistan itu, kalau amin itu ada yang dikeraskan, ada yang disirkan gitu ya. Untuk salat jamaah. Jadi kalau di Pakistan kan aminnya tidak dikeraskan. Seperti cerita almarhum Fuad Al-Ansari, tokoh Izmi Jawa Timur itu, kan pernah berkunjung ke Pakistan bersama timnya kan, katanya apa? Maksudnya salat jahar, Ya kan, malu katanya. Nah, di sana kalau di Indonesia kan kalau amin kan keras. Nah di sana kalau begitu waladolin Fuad Ansari sama temannya amin akhirnya keselit. Nah mungkin kalau yang temannya. Nah, maksud saya tadi yang mungkin Allah Akbar itu di daerah mana, mungkin nanti andaikan berkunjung ke satu daerah itu kan tidak kaget ternyata itu ada yang mempraktekkan Allahul Akbar menurut saya. Nah ini Mas, berarti PR ini bukan saya. Menurut saya gimana kita sendiri. Karena ada pendapat yang muncul begitu. Bahkan yang termasuk itu Allahul Akbar, Allahul Akbar itu juga kita belum tahu di mana ini dipraktekannya. Masukkan dari ibu. Menanya Asmalik, menanya Asmalik, tadi yang yang awal pertama tadi tentang Ustaz Tarji itu, bahwa Ustaz Tarji menyatakan tidak ada perlawanan atau tidak menjatuhkan apa yang tidak dipilih oleh Tarji. Artinya kan apa yang dipilih dalam putusan Tarji itu tidak menegasikan apa yang tidak dipilih, maksudnya seperti itu ya. Iya. Jadi kita tidak boleh menyalahkan atau tentang hujah-hujah yang tidak dipilih oleh itu, tetap bukan berarti itu menjadi salah kan itu. Iya. Nah ini yang perlu kita tradisikan. Makanya kemudian yang jelas Mansur itu berpesan ini supaya kita bisa begitu, caranya bagaimana? Caranya itu namanya 12 langkah. Di poin yang kedua disebutkan memperluas paham agama. Itu amanat yang nomor 2. Setelah akidahnya dimantapkan, maka warga itu harus memperluas paham agama. Gimana penjelasannya? Hendaklah paham agama yang sesungguhnya dan dibentangkan dengan arti yang seluas-luasnya. Pemahaman keagamaan dapat diuji
diujikan dan dibandingkan. Kedua ini, diujikan itu maknanya gini, bisa jadi suatu saat direvisi. Ternyata banyak masukan, kenapa kok ini pendapatnya apa enggak begini, akhirnya direvisi, itu bisa. Atau dibandingkan, berarti kan harus tahu yang lain supaya luas pahamnya, kan harus dibandingkan, berani dibandingkan. Jadi Muhammadiyah itu berani dibandingkan dengan entitas yang lainnya yang mungkin berbeda, tidak ada masalah. Tujuannya beliau itu supaya tahu, oh ternyata ada keragaman kayak tadi itu, takdir itu ada tiga macam. Jadi diri Muhammadiyah adalah pahamnya Imam Malik dan Imam Syafi'i yang pertama. Itu contohnya begitu. Ini perlu dilatih, waktu Muhammadiyah itu dilatih supaya apa? Supaya istilahnya nggak kacamata kuda, nggak pokoknya yang benar hanya ini, yang lainnya salah. Ini yang bahaya, waktu yang bahaya. Ini diamanatkan sejak tahun 35 dan ternyata ini adalah latar belakangnya. Kenapa ada muncul tahun 35 kayak gini? Karena ini juga di dokumen yang sama. Latar belakangnya karena ini. Oleh karena di antara sekutu, judulnya namanya sekutu saya anggota Muhammadiyah itu ada yang berpendapat bahwa di dalam masalah agama itu tidak ada yang benar melainkan keputusan haji. Itu tahun 35 itu sudah kita sudah 2 tahun yang lalu. Artinya berarti kan sebelumnya sudah muncul sebelum tahun 35. Berarti kan gitu sudah. Atau kalau bahasa itu 20 tahun setelah berdirinya Muhammadiyah itu sudah mulai muncul fanatisme golongan yang sampai tingkatannya menyalahkannya benar cuma kajiannya salah semuanya. Ini yang tidak dikendaki oleh Muhammadiyah dari sejak sahabat yang lalu. Ini memang ini perjuangan yang berat. Karena apa? Karena hampir semua kelompok atau jamaah atau organisasi ini hampir pasti terjangkit penyakit fanatisme golongan. Merasa dirinya paling benar hampir pasti. Tapi kita tetap harus mengontrolnya, nggak boleh kita begitu. Muhammadiyah nggak ngajarin begitu. Muhammadiyah itu fokusnya itu fastabiqul khairat. Jadi ajak berlomba bukan bertanding. Bertanding itu apa bedanya bertanding sama berlomba? Apa bedanya berlomba sama pertandingan? Ya, pertandingan itu ada pendapat pertandingan sepak bola. Jadi nggak ada pertandingan menang kan? Mesti lomba menang. Lomba lah. Jadi kalau voli pertandingan, tinju bukan lomba tapi pertandingan. Nah, Muhammadiyah itu nggak ngajak untuk kita itu adu hadapan dengan yang lainnya, tapi ngajak berlomba. Ayo hebat-hebatan dalam arti performanya apa? Al-khairat, kebaikan-kebaikan mana yang bisa kita capai, maka muncullah tahu sama usaha. Muhammadiyah itu adalah berekspresi. Yang fokus Muhammadiyah itu adalah ayo kita berkhidmat untuk umat sebesar-besarnya semoga. Ada masalah pandangan fikih, silakan pilihannya masing-masing. Begitu konsepnya. Makanya kalau kemudian menjadi Muhammadiyah itu malah ngajak kira-kira terus sama yang lain, ini sumbernya tidak ada. Adanya mungkin di orang per orang. Kalau ditanya dokumennya kayak gini, dokumen resminya seperti ini. Ya, kenyataannya ya itu harus akui ya belum semuanya bisa. Barusan saya buka di apa namanya di website di online berita online itu 15 jam yang lalu dirilis ya, oleh website itu begini. Bagi Muhammadiyah tidak ada bid'ah hasanah. Itu kalau kita nggak ngerti posisi ini, mungkin kita akan menyalahkan ya bid'ah, ada bid'ah hasanah. Karena itu bagi Muhammadiyah itu penting, maksudnya dalam paham Muhammadiyah tidak ada bid'ah hasanah. Tetapi kalau ada yang membangun bid'ah hasanah itu ya nggak masalah bagi Muhammadiyah. Kan disebut bagi Muhammadiyah. Bukan menurut Allah dan Rasul, itu menurut Muhammadiyah. Itu maksudnya. Silakan dibuka di Google News. Ada Google News. Itu penting, maksudnya ya NU memahami ada bid'ah hasanah.
bukan memicu perselisihan. Nah, itu untuk dimaklumi aja. Muhammadiyah meyakini tidak ada bid'ah hasanah. NU ada bid'ah hasanah. Itu sah-sah pilihan aja. Bukan kemudian menyalah-nyalahkan yang ada bid'ah hasanah. Sebagaimana juga itu kalau kita berhukum juga nggak boleh menyalahkan yang berbeda. Hanya ada tambahnya gini, kalau kita itu yang penting nggak keluar dari 4 mazhab silahkan. Yang penting nggak keluar dari 4 mazhab silahkan. Ada apapun. Walaupun kenyataannya juga nggak semulus itu. Itulah namanya literasi. Literasi itu. Jadi di antara fungsi literasi itu hanya untuk menyeragamkan gerakan, karena maksudnya berupa gerakan. Kalau gerakannya nggak seragam kan jadi bagi internal Muhammadiyah bagi warga Muhammadiyah iya begitu. Tapi penyeragaman itu tidak menolak adanya kebinekaan di situ. Jadi kan beda. Maksudnya di luar Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah itu harapannya ya seragam, tetapi ketika nyeragaminnya di dalam itu bukan berarti menegasikan yang berbeda. Itu yang mahal bisnya. Yang mahal itu kapan kita bisa sampai tingkatan setulus-tulusnya itu memahami, bisa memahami adanya perbedaan di tengah kita meyakini apa yang menjadi amaliyah kita. Itu yang paling mahal itu adalah memadukan dua-duanya itu. Kalau hanya yakin Pak itu gampang, tapi nanti punya potensi kayak gini, potensi jadi merasa benar sendiri. Nah, yang hebat itu apa? Dia yakin dengan pilihannya dan juga menghargai yang berbeda. Itu yang berat ya. Itu sebenarnya nanti di lapangan kehidupan memang itu hanya harus kita jalan, bukan cuma dalam urusan agama atau hukum Islam, tapi dalam kehidupan sehari kan kita harus menghadapi pilpres. Kita ini yakin paslon 01. Kalau kita belinya 02 sesat, ini hati-hati kita senang. Dia yang berarti sesat. Ya ada kekurangannya ya otomatis lah. Masa nggak ada paslonnya yang punya kekurangan, catatan serius terus nggak ada. Itu ya kita bahas catatannya, tidak usah kita alat darah dari. Tapi fokusnya yang tidak dilawan tadi kan, yang tidak dipilih oleh tarjih, artinya hujah-hujah yang tidak dipilih, bukan di luar hujah itu kan, artinya yang tidak dilawan hanya Quran dan Sunnah dan seperti itu. Ya, jadi pendapat yang lain kan jadi kita termasuk itu kalau urusan agama itu gini maksudnya. Kalau itu tadi kan urusan politik, ini urusan agama itu gini maksudnya. Urusan agama itu Muhammadiyah itu percaya bahwa pendapat atau fatwa yang keluar dari 4 mazhab itu dipastikan berdasar Quran dan Sunnah. Jadi Muhammadiyah itu percaya penuh bahwa apapun pendapat yang keluar dari 4 mazhab itu pasti berdasar Quran dan Sunnah. Karena apa? Itu ada dokumennya. Jadi mazhab Hanafi itu, Maliki, Syafi'i, Hambali itu urutan pertama sumber fakta itu mesti Al-Quran. Kedua hadis, yang ketiga paling beda. Urutan 1, 2 itu semuanya sama. Ketiganya itu misalnya kalau Maliki yang pertama itu adalah amal ahli Madinah. Nah, jadi yang ketiga itu adalah kalau Quran dan Sunnah masih butuh menjawabnya, lihat aja amaliyahnya ahli Madinah bagaimana. Itu hanya menarik yang lainnya tidak. Jadi contohnya. Tapi pertama keduanya itu tidak ada yang beda. Pertama Quran, yang kedua Sunnah. Jadi kita jangan sampai punya kira ini. Oh berarti yang diamalkan mereka itu enggak sesuai Quran dan Sunnah. Hati-hati dulu, jangan begitu. Kalau dia berasal dari 4 mazhab itu hampir pasti punya rujukan Quran dan Sunnah. Mungkin kita belum tahu atau tidak dahulunya. Ada lagi?